Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya jelaskan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ketika kita baru menggunakan atau baru membeli unit PCP. Unit PCP terutama untuk yang merouter yang tabung pipa atau yang moser. Yang merouter tabung pipa ini, begitu Anda membeli bersama kelengkapannya, setelah datang di rumah dibongkar paketnya, yang pertama yang harus Anda pastikan adalah kondisi antara tabung, laras, chamber, semua baut-bautnya kencang, nggak ada yang kendor ya. Kondisinya juga bagus, nggak ada yang lecet, penyok, bengkok, semuanya rapi, rata. Kemudian popornya juga dicek apakah ada retak, patah ya, ataupun nggak ada lubangnya buat baut. Nah, setelah dicek kondisinya oke semua, baru kita pasangkan unit ini pada popornya. Nah, mesin ini dipasang pada popornya, terpasang rapi, kuat. Mengencangkan bautnya nggak usah terlalu kencang sampai bertenaga, cukup yang penting kencang, sudah sampai mentok, udah jangan dikencangkan dengan kekuatan yang besar. Setelah terpasang seperti ini, tinggal kita memasang teleskop biasanya. Teleskop untuk pemasangannya ya, mountingnya dipasang dulu. Yang mounting bagian bawah dipasang kira-kira mau ditaruh di mana di chambernya. Biasanya di bagian tengah ya, sini bagian tengah, sini juga bagian tengah. Setelah bagian bawah mounting dipasang, jangan terlalu kencang memasangkannya. Kepasang kencang tapi masih bisa digeser-geser. Setelah mounting bawah terpasang, baru taruh telenya dan pasang mounting yang bagian atas. Dikencangkan juga tapi jangan terlalu kencang. Kencang tapi tele masih bisa muter-muter. Setelah terpasang, kita paskan ya, tele itu kita paskan dengan posisi kita megang senapan itu senyaman mungkin, seenak mungkin ketika kita nembak, entah itu dengan berdiri maupun dengan jarak. Posisi tele itu biar bisa terlihat full. Jadi kalau kita lihat teleskop itu, begitu lubangnya terlihat full, besar, jelas, nyata, itu berarti posisi maju mundurnya sudah pas. Mata kita posisinya juga ketika pipi nempel di popor, dipaskan nyamannya seberapa. Oh, misalkan nyamannya segini, ini telenya kurang maju atau kurang mundur, kita geser telenya. Jangan kita kepalanya digeser-geser. Nanti kita ketemu nggak nyaman, nembaknya harus kayak gini atau nembaknya harus jauh kayak gini baru bisa melihat tele ya. Jadi posisi kita yang nyaman dulu, memegang menggunakan senapan, baru telenya itu kita setel maju mundurnya. Kalau maju mundurnya sudah pas, kelihatan yang paling lebar di scope, nggak ada bayangan hitam, berarti itu posisi maju mundurnya sudah pas. Tinggal posisi miring kanan kirinya. Posisi miring kanan kiri, pastikan senapan itu lurus, tegak lurus. Nah, cari sasaran yang dilihat dengan tele itu yang bentuknya garis. Misalkan pagar rumah itu bentuknya garis, kita intip pakai teleskop, kita luruskan garisnya. Jadi itu membantu meluruskan pandangan teleskop. Kalau sudah pas lurus, baru dikencangkan ya. Kencangkannya berimbang, kanan kirinya itu secara berimbang, karena ada jarak antara mounting atas dan mounting bawah yang sebelah kanan dan kiri. Misalkan kanan jaraknya 2 mili, kiri biar bisa 2 mili juga gitu. Jadi jangan yang kiri mepet, yang kanan menggang masang mountingnya.
dicari yang seimbang. Perhatikan juga karena senapan marauder ini pakai magasin, ketika tele dipasang magasin itu bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk karena mentok kena bagian penyetel telenya, wah ini berarti tele harus dimundurkan sedikit atau majukan sedikit, yang penting mata kita masih bisa melihat dengan nyaman. Kalau sudah maju mundur masih nggak nyaman, berarti mounting telenya harus diganti. Misalkan bawaan kita beli tele mountingnya pendek, kita ganti yang medium, di atasnya pendek. Medium tetap nyangkut, baru ganti yang mounting tinggi, karena mounting pada teleskop itu ada 3, yang low, medium, sama high. Semakin low sebenarnya semakin bagus. Kalau mounting itu low, tele itu nyentuh hampir nyentuh dengan laras sampai mentok ke bawah, itu nanti jatuhnya sudut perkenaan dari titik pandang cross di tele dengan peluru keluar dari laras itu semakin banyak ketemunya tuh. Jadi untuk long range-nya itu jarak berapapun gesernya nggak terlalu banyak, tapi kalau tinggi nanti sudut ketemunya sedikit, jadi untuk long range-nya itu bergesernya terlalu jauh. Untuk multi range-nya bergesernya terlalu jauh. Nah, setelah tele terpasang, yang kedua adalah masang kopler. Ini yang paling sering bermasalah, masang kopler. Banyak orang pembeli-pembeli pemula main PCB itu bermasalah di koplernya. Kalau kopler ini masih bentuknya drat, masih bentuk drat, sementara kalau di pengisian atau di pompa sudah pakai mini kopler, berarti ini harus dipasang kopler. Koplernya macam-macam ya, ada yang pakai model drat langsung di drat, ada yang pakainya model quick fill, beda sama yang ini. Ini kita contoh kasih yang kopler drat. Jadi ketika dipasang drat ini sudah ada koplernya, nanti pengisian tinggal tancap. Kalau udah nggak kepake ditutup lagi. Nah, kalau kita beli kopler itu sudah sekalian sama tutupnya, ada tutupnya. Jadi tutup aslinya yang bawaan untuk drat nggak kepake, disimpan saja. Masang kopler ini yang sering bermasalah, kadang belum begitu kencang, sudah kencang seret mungkin karena dratnya nggak sama, dratnya antara yang di senapan dengan drat yang di dalam ini ukurannya beda, keras, jadi baru masuk sedikit sudah kencang, nggak bisa masuk. Akhirnya dipompa pasti nggak mau masuk, bocor tuh, karena nggak ada yang merapatkan. Dan perlu diketahui kalau yang namanya kopler itu bagian dalamnya ada teflon warnanya putih. Jangan sampai teflon ini nggak ada, ini teflonnya harus ada. Kalaupun nggak ketemu teflon bisa diganti pakai o-ring. Biasanya pakai o-ring yang agak tebal yang letaknya di dalamnya tabung senapan uklik, senapan pompa kayak sap gitu. Ini ya, dalamnya nggak boleh kosong. Kalau kosong nggak ada o-ringnya, nggak ada teflonnya, dipasang sampai kenceng pun tetap bocor. Nah, ini kalau nggak ada o-ringnya, bolong sampai dalam ini, dipasang sampai kenceng juga nggak akan bisa rapet. Dipompa mesti keluar anginnya terus di antara dratnya senapan dan dratnya ini. Makanya pastikan dalamnya ada teflon perapatnya. Sebelum dipasang kita intip dulu, ini masuknya drat itu kedalamannya berapa, kita samakan dengan yang di senapan. Oh ini kira-kira masuknya segini nih baru mentok ya, berarti ketika kita masang usahakan biar dia masuk segitu. Kalau masih di atasnya berarti teflon ini belum kegencet. Kalau teflon belum kegencet masih ada celah, bocor juga nggak bisa ngisi. Teflon ini harus kegencet sebagai perapat fungsinya. Nah, teflon putih di dalamnya, ada yang putih, ada yang hitam,
bisa diganti pakai o-ring juga. Kalau masangnya terlalu kenceng juga nggak bener. Kalau masangnya terlalu kenceng, nanti lubang kecil di dalam teflon ini kekencet dan rapet. Kalau rapet dipompa membal, nggak bisa masuk anginnya. Makanya jangan sampai ngencangkannya terlalu kencang sampai akhirnya lubang di dalamnya ini kekencet dan rapet. Karena teflon kalau ditekan terus dia akan pipih, yang tadinya lubang bisa jadi rapet. Perhatikan ya, jangan terlalu kencang. Yang penting kencang tapi nutup gitu aja. Dipompa udah nggak bocor. Kalau dipompa masih ngeses, kencangkan sedikit lagi. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu bertenaga. Ini masang kopler ya. Biarpun ini masih ada anginnya, kalau ini lepas nggak apa-apa, ini bisa dilepas. Kalau misalkan wah ini belum kencang-kencang, ini dipuntir, ininya ikut mutir, derajatnya ikut mutir keluar, ini nggak bocor karena di dalam ada rumah valve-nya. Ini bisa diambil bareng sama ini ya, diakali di luar, diakali. Kalau misalkan derajatnya nggak sama, coba dibawa ke tukang bubut, disamakan biar dia bisa masuknya nyaman, masuknya enak gitu. Dipuntir itu nggak terlalu keras kenceng. Kalau wah ini lubangnya terlalu dalam, lubang yang masuk ke dalam kopler ini terlalu dalam, bisa ditambahkan teflon perapatnya, bisa dipasang lebih dari 1, 2 bisa, 3 bisa, yang penting masih ada sisa drat untuk dipasangkan di drat ini dan terpasang kuat gitu ya. Perhatikan pemasangan ini sering bermasalah, dipompa nggak ngisi-ngisi atau dipompa malah membal nggak bisa masuk, itu karena teflon perapatnya tadi. Nah setelah teflon terpasang, tele juga sudah terpasang, tinggal kita melakukan pengetesan senapan, zeroing. Oh iya, kalau sudah terpasang kan kita isi ya. Kalau ngisi senapan itu jangan melebihi batas. Tanyakan sama penjualnya, ini senapannya mampu diisi berapa gitu. Biarpun yang jual bilang bisa diisi 3.500, bisa diisi 4.000, bisa diisi 5.000, kita mompa pakai handpump aja kalau sudah 2.800 sudah semakin keras, apalagi kalau sampai 4.000 mompanya tambah keras lagi. Dan nggak begitu penting lah ya, kalau kita isi 2.500 saja sudah cukup. Tinggal settingan senapannya ini, settingan per hammernya ini sama per valve nya kita sesuaikan dengan tekanan segitu saja sudah mampu untuk menghasilkan FPS yang kita inginkan. Tidak usah berlebihan, biarpun bahannya super kuat ya. Itu sama seperti kita membawa bom bunuh diri. Kita gantung senapan di pundak ya, tiba-tiba kita nggak tahu kekuatan material itu dia sampai usia berapa, sampai akhirnya sudah nggak kuat lagi nahan, meledak kena punggung kita, bolong punggungnya kan sayang, itu punya punggung yang bolong kayak sindil bolong nanti jadinya. Nah pengisian, lihat ini, lihat yang ada di manometer. Kalau disarankan 2.700 ya udah 2.700 saja udah cukup. Tuh, kalau ngeyel tambahin 100 nggak apa-apa, 2.800 PSI. Setelah dipompa, pada saat memompa juga perhatikan, karena bisa terjadi manometer error, manometer yang di senapan maupun manometer yang dipompa. Yang dipompa sudah menunjukkan 2.500, tapi yang di senapan ini baru menunjukkan 2.000. Mana yang benar? Nah, semuanya benar gitu ya. Kalau nggak punya itu nggak benar. Ingat, selalu jadikan patokan, kita percaya pada patokan yang paling tinggi. Itu untuk menjaga keamanan. Di pompa 2.500, di senapan 2.000, kita ikuti pompa. Biarpun ternyata nanti yang error pompanya, tapi kita sudah jaga keamanan. Begitu dipompa dipakai pompanya teman, baru ketahuan, ih kok sama, di manonya 2.000, di pompanya teman 2.000. Oh berarti pompa saya yang manonya error, perlu diganti manonya. Nah langkah kita yang utama pokoknya
kita percayakan pada yang tertinggi di senapan. Manonya baru 2000 tapi di senapan sudah 2700. Kita ikuti mano yang di senapan, jangan ikuti mano yang di pompa. Itu hanya untuk menjaga keamanan. Biarpun nanti ketika ketahuan pompa kita dipinjam teman untuk pompa senapan temennya, manonya 2000 di pompa, senapannya 2000 juga, baru ketahuan oh ternyata mano senapan saya yang error. Tapi kita sudah punya langkah awal, percaya pada mano yang tekanannya tinggi, entah di pompa entah di senapan. Patokannya itu ya, kalau kita percaya sama mano yang rendah ternyata masuk ke senapan lebih tinggi tekanannya, resiko ya. Pengisian bisa pakai pompa, bisa pakai scuba, bisa pakai kompresor elektrik. Setelah terisi kita mau melakukan zeroing. Zeroing itu mengepaskan tembakan dengan menyetel teleskop. Yang perlu diperhatikan ketika zeroing, jangan pakai peredam dulu, karena kebanyakan peredam ketika dipasang nyenggol, pelurunya ngacak kemana-mana, sehingga perkenaannya nggak pernah pas. Telenya sudah kita puntir-puntir nggak kena-kena, begitu peredamnya dilepas kena segitu terus, kena terus pas di titik yang sama, wah berarti ini peredamnya. Peredam udah dilepas, kemudian kita zeroing kok nggak ketemu, larinya ke sana ke sini, wah ngacak gitu. Kita pakai senapan nggak asal pakai peluru, jadi kita harus ngerti power senapan kencang apa pelan, kita tentukan pelurunya gitu. Atau kita tentukan pelurunya dulu baru kita setting powernya. Untuk menyeting power ya, ini ada puntiran untuk mengencangkan dan mengendorkan per pemukul yang ada di dalam. Nah, per pemukul semakin kencang, dia akan menghantam pentil yang dihammer itu semakin kuat. Nanti angin yang keluar semakin banyak, semakin boros, tenaganya semakin besar juga. Biasanya kalau senapan masih dari bengkel itu pernya keras-keras, sudah dikendorkan sampai mentok saja masih keras. Terus caranya gimana biar pelan? Ini lepas sampai ya keluar, nanti pernya kelihatan, ambil pernya. Per hammernya itu kita potong sekitar 2 ulir setengah mau sampai 1 cm, kita potong, kita pasang lagi. Nanti ketemu tembakan yang nggak begitu kencang, enak. Terus pelurunya, kalau misalkan pakai peluru yang berat kok masih ngacak, kencengin lagi, kencang lagi. Kalau sudah kencang dia ketemu. Kalau wah ini udah berat tapi ngacak, berarti kita cari peluru yang lebih ringan, karena peluru kan ada beratnya masing-masing. Cari peluru yang lebih ringan sampai akhirnya kita ketemu peluru yang cocok, dan kita ngerti oh ternyata senapan saya pas, akurasinya enak kalau kita pakai peluru ini dan ini. Kalau sudah ketemu saja satu peluru yang cocok, nah enak, nggak usah ganti-ganti, udah pakai itu terus gitu. Zeroing di jarak tertentu, nanti ketika menembak di jarak yang lebih jauh perkenaannya beda ya, karena peluru larinya peluru itu nggak lurus sampai 1 km itu enggak, dia akan lurus tapi nanti akan jatuh. Itu flatnya itu sampai jarak berapa meter, melebihi flat itu dia akan turun ke bawah itu. Jadi zeroingnya kita di berapa meter. Kalau kita sering nembak di jarak 40 atau lebih jarak 50, kita pasang zeroing di jarak 40-50 juga, wah kalau kena berarti sesuai tembakan itu. Tapi kalau kita zeroingnya di jarak 20 kemudian nembaknya di jarak 50, pasti nggak bisa kena. Itu harus nembaknya main mildot yang di bawahnya kita naikkan lagi arah telenya itu. Jadi nembaknya titik yang di bawah, yang bukan yang di crossnya. Zeroing juga, kalau saya zeroing ada 3 ya, zeroing datar, zeroing bawah, sama zeroing atas. Kalau memang saya mau sering nembak burung, karena saya nggak pinter main mildot, nembak burung kan seringnya arahnya ke atas, saya zeroingnya ke atas.
Kalau kita mau nembak datar, kalau misalkan di lapangan tembak mau nembak siluet kan itu kan tembakannya datar terus, saya zeroing datar. Tapi kalau nembaknya sasaran di bawah itu beli base atau tekukur yang di tanah, saya coba zeroing dulu baru tak paskan titiknya. Saya nggak pinter main mildot, ini kalau ke atas ini nanti berapa titik nggak hafal ya, karena senapannya terlalu banyak, jadi pakai yang mana pilih yang mana kadang bingung juga. Maka setiap mau pakai senapan tak coba dulu, nanti tinggal geser turunnya paling berapa klik biar pas gitu. Zeroing tadi. Nah kalau sudah zero baru dipasang peredamnya. Kalau perkenaannya masih sama berarti peredamnya bagus. Kalau perkenaannya tambah kacau berarti peredamnya dia ada yang nabrak. Biarpun nggak nabrak, kalau peredam nggak benar dipasang, dia mengganggu turbulen angin yang keluar dari laras. Turbulen itu akan mengganggu peluru yang keluar. Peluru yang keluar jadinya ngacak, padahal ngacaknya bukan karena nabrak. Biasanya untuk senapan yang powernya besar, tapi begitu dipasang di senapan pompa yang powernya kecil, aman, nggak ada yang nabrak. Begitu dipasang di PCB, pas larinya nggak jelas gitu. Jadi power PCB juga kalau asal pakai peredam, biarpun peluru nggak nabrak, bisa terjadi perkenaan tembakan ngacak ya, karena gangguan tadi, gangguan angin yang keluar dari laras. Setelah peluru itu keluar, dia udah nggak bisa terkontrol. Makanya kadang kalau powernya tinggi dipasang ini ya, eye stripper, peluru keluar anginnya dibuang, nggak mengganggu lajunya peluru kalau setelah keluar dari laras. Itu sampai zeroing ya. Terus yang perlu diperhatikan paling awal itu untuk pengguna senapan marauder. Pengguna senapan marauder itu sering bermasalah pelurunya mampet double, kadang 2, kadang sampai 3. Pernah saya ngalami sampai 6 peluru masuk ke dalam laras gitu. Kalau marauder ini ada cancel kokang, fungsinya itu biar kalau kita nggak jadi nembak kita kokang ulang, atau kalau kita mau membatalkan tembakan kita pakai ini. Jadi kalau yang pakai magasin marauder itu dia bekerja muter. Kalau pendorong peluru itu kita tarik ke belakang ya, biarpun belum bunyi klek kalau ujungnya pendorong peluru ini udah keluar dari magasin itu muter, dan begitu ini masuk magasin lagi dia akan mendorong peluru ke dalam. Padahal kan belum bunyi klek ditembakkan kan nggak bisa, akhirnya dikokang lagi sampai bunyi klek, dorong peluru lagi, peluru double 2 masuk ke dalam. Kalau ininya nggak bunyi klek lagi ya, tembakan nggak bisa, baru ditarik lagi baru bunyi klek 3 kali, 3 peluru masuk di dalam. Berarti kalau dorong ini sekali dorong bunyi klek ya, kemudian masuk itu 1 peluru. Kalaupun nggak jadi nembak, ini fungsinya, ini nggak jadi nembak, mau di cancel, ini tahan, ini ditembakkan, nanti pelan-pelan lepaskan ke depan. Sudah ada pelurunya tapi nggak jadi nembak itu karena takut meledak sewaktu-waktu, maka di free kan ya ininya, cancel shotnya. Begitu ada buruan jangan dikokang lagi, begitu ada buruan ngokangnya jangan set levernya tapi ininya ya, yang dikokang ininya, tarik itu ditembakkan karena tadi sudah ada peluru masuk. Kalau nggak jadi nembak tahan lagi ya. Nah ini fungsinya cancel kokang ya, biar peluru nggak double. Nggak harus ngokang pakai ini, kalau sudah ada peluru masuk ke laras ngokangnya pakai ini, tarik tembakan, karena ini fungsinya narik hammer. Nah, cancel ngokang, cancel ini tahan, triggernya pencet, kembalikan pelan-pelan, jadi nggak nembak. Itu saja ya teman-teman, semoga ini bermanfaat buat pemula-pemula yang baru menggunakan PCB, terutama yang jenis marauder. Dan merawatnya gampang ya. Kalau sampai anginnya itu sudah 500 PSI jangan ditembakkan lagi.
yang kalau orang yang ngerti sisa 1000 saja nggak dipakai, ditambah angin lagi, sisa 1000 lagi nggak ditembakkan, ditambah anginnya gitu. Jadi jangan sampai ditembakkan sampai anginnya habis, jas. Kalau terakhiran itu ngejos namanya, jos, angin keluar semua. Kalau sudah terlanjur ngejos seperti itu, ininya langsung dikokang. Tujuannya biar hammer nggak menyentuh pentil, nanti pentilnya dia aman itu, selalu nutup. Kalau diisi ngisi, tapi kalau nggak ditarik, hammernya nekan pentil terus, per hammernya kalah, akhirnya pentilnya nutupnya lagi nggak sempurna. Begitu diisi nggak mau masuk, lewat terus ke laras. Nah, anginnya langsung lewat ke laras kalau diisi. Itu harus kita bongkar jadinya. Kalaupun nggak kita bongkar, kita coba isinya pakai scuba, langsung ditembakkan yang cepat, 1000 atau 1500 PSI dihentakan. Jadi biar ada hentakan ke pentil dan dia terdorong secara kuat untuk nutup. Kadang seperti itu bisa sembuh ya. Jadi perhatikan anginnya, jangan ngisi melebihi tekanan, dan jangan menggunakan kalau anginnya sudah sedikit. Kalau senapan kita nggak dipakai dalam waktu yang lama, misalkan lebih dari 1 minggu, jangan diisi terlalu full. Misalkan 2500 kemudian 2700 didiamkan selama 1 minggu bahkan 1 bulan. Kasihan o-ring yang ada di dalamnya ini, dia menahan tekanan yang berlebihan dan cepat rusak. Harusnya kalau mau disimpan lama ya cukup 1500 atau 1000 saja. Mau ditinggal kemana diisi, jangan sampai kosong. Kalau sampai kosong nanti ngisinya lagi kadang nggak mau masuk ya. Perhatikan angin di PCP jangan sampai kosong. Jangan ngisi terlalu banyak ketika tidak digunakan dalam waktu yang lama. Kalaupun baru diisi nih, padahal mau ditinggal merantau, tembak-tembakan dulu biar sisa 1000 atau 1500. Terus bagian yang sering karat ya, seperti yang terbuat dari besi-besi ini, kalau kelihatan karat kasih oli ya, dilumasi oli biar nggak berkarat. Penyimpanannya taruh di lemari yang tidak berdebu. Kalau ada tasnya taruh di tas, tasnya taruh di lemari ya, biar nggak berdebu, biar nggak kena suhu udara yang mengandung air, nanti larasnya dalamannya karat, luarnya juga karat. Setelah pakai jangan lupa selalu dilap, dibersihkan. Kalaupun nggak dipakai, nganggur di rumah, kalau pas kita lagi senggang, kita rawat, kita bersihkan. Bagian-bagian yang karat kita kasih oli ya, dilumasi. Kalau yang wangi pakai baby oil nggak apa-apa, yang penting bersih, baru kita simpan senapannya. Itu ya teman-teman, kita merawat senapan kita menggunakan senapan kita. Ingat, gunakan senapan dengan bijak, jangan menembak buruan yang dilindungi, jangan menembak burung kicau ya. Dagingnya kecil, nggak ada manfaatnya kecuali hama, mungkin burung pipit yang di sawah itu ditembakin nggak apa-apa, tapi dimakan. Ingat, setiap buruan yang kita tembak harus yang kita makan. Kalau kita nggak mau makan, jangan ditembak dan dibuang gitu. Kalau ada orang yang mau, kasihkan ke orang. Gitu ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk merawat senapan. Salam dari Juragan Petir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.